Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam renungan kita pada hari ini. Tema hari ini berbicara tentang menawan segala pikiran, yang terambil dari 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mau merenungkan kebenaran firman. Berbicara kepada setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dari ayat ini menggambarkan sebuah pertempuran rohani yang tidak kasat mata, yang ada di dalam pikiran kita, yang setiap hari berkecamuk dalam pikiran kita untuk menghalangi kita mengenal Allah. Apa yang dimaksud dengan menawan segala pikiran? Yang pertama, menawan segala pikiran adalah mengendalikan pikiran, yang artinya kita tidak pasif terhadap pikiran yang muncul, tetapi secara aktif kita memilih untuk memikirkan hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang baik, dan yang terpuji. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Yang kedua, kita menolak pikiran negatif. Kita menolak pikiran-pikiran yang meragukan, menghakimi, cemas, atau penuh kebencian. Yang ketiga, memusatkan pikiran pada Kristus. Kita memusatkan pikiran kita pada kasih karunia Allah, janji-janjinya, dan karya Kristus di dalam hidup kita. Mengapa kita perlu menawan pikiran? Karena yang pertama, pikiran membentuk hidup. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita lakukan. Jika pikiran kita negatif, maka akan menghasilkan tindakan negatif. Sedangkan jika pikiran kita positif, maka akan menghasilkan tindakan positif. Yang kedua, setan menyerang pikiran. Setan berusaha menipu kita dengan pikiran-pikiran yang salah untuk memisahkan kita dari Allah. Yang ketiga, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dengan menawan pikiran, kita semakin menyerupai Kristus dalam pikiran dan tindakan. Bagaimana cara kita dapat menawan pikiran kita? Yang pertama, kita bisa berdoa secara terus-menerus. Mintalah Roh Kudus untuk membantu kita mengendalikan pikiran kita. Kedua, kita membaca Alkitab setiap hari. Firman Tuhan adalah pedang roh yang dapat membebaskan kita dari segala belenggu pikiran. Ketiga, bersekutu dengan orang percaya. Berbagilah pengalaman dan saling menguatkan dalam iman. 4. Melatih pikiran. Latih pikiran kita untuk fokus pada hal-hal yang positif dan membangun. Apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, jika kita merasa cemas, alihkan pikiran pada janji-janji Allah. Kedua, ketika kita marah, ingatlah akan kasih Kristus dan berdoa untuk orang yang menyakiti kita. Ketiga, ketika merasa tidak layak, ingatlah bahwa kita dikasihi Allah tanpa syarat. 4. Ketika menghadapi godaan, tolak pikiran-pikiran yang menggoda dan ingatlah tujuan hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menawan pikiran adalah perjuangan seumur hidup. Namun dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat mengalahkan setiap pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, kita dapat hidup dalam kemenangan dan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pikiran yang Tuhan berikan kepada kami. Ada roh Tuhan yang menolong kami untuk setiap hari kami memikirkan hal-hal baik yang Allah berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.